lagi di mata pelajaran ekonomi kelas 11. Jadi selama nanti 1 tahun ke depan, jadi mungkin Bapak akan mengajar kalian. Jadi pertemuan kemarin kita sudah eh, bisa dikatakan Bapak sudah men-share modul ya, dan silabus di selama setahun, dan satu modul khusus di yang pertama itu tentang pendapatan nasional. Jadi untuk hari ini Bapak akan lebih menjelaskan tentang materi tentang pendapatan nasional ya. Jadi silakan simak, dengarkan dan pahami apa yang Pak sampaikan. Nah, dari materi yang pertama itu tentang pendapatan nasional ya. Itu. Nah, jadi pada materi pendapatan nasional. Jadi dengan mempelajari materi ini, jadi kalian itu diharapkan mampu. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian pendapatan nasional, terus menjelaskan manfaat pendapatan nasional, menjelaskan komponen-komponen pendapatan nasional, menghitung pendapatan nasional, menjelaskan pendapatan per kapita, dan menyajikan hasil analisis perhitungan pendapatan nasional. Jadi kata-kata kuncinya bisa kalian lihat di sana ya. Jadi nilai karakter ya, jadi nilai kembangkan setelah belajar ini: kreatif, jujur, rasa ingin tahu, ini ya, disiplin, jadi semangat ya. Itu yang diinginkan. Walaupun kalian belajar di rumah, nilai-nilai itu kalian jungjungnya jujur, jadi belajar sesuai dengan jadwal itu ya. Nah, jadi sebelum kita belajar tentang pengertian ya, jadi bisa perhatikan gambar berikut. Yang pertama itu adalah seorang pekerja, mungkin bekerja di kebun sawit, terus ada di laut ya, jadi mencari ikan, terus ada kerja di kantoran, terus ada di ladang teh, jadi untuk memetik teh. Nah, dari keempat gambar di sana, mungkin di keluarga kalian mungkin hampir sama pekerjaannya, mungkin ada pekerjaan yang sama dari gambar tersebut ya. Kenapa sih mereka setiap hari ke kebun, setiap hari melaut, pergi ke kantor, memetik teh? Nah, semuanya itu kan sebuah profesi ya, kegiatan yang dilakukan. Dari kegiatan tersebut mereka bisa menghasilkan sesuatu. Jadi mereka mendapatkan sebuah imbalan, gitu ya. Nah, imbalan itu berupa apa sih? Jadi kalau yang bekerja, jadi itu mendapatkan bekerja ya, jadi berupa upah atau gaji. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi dari keempat gambar ini, jadi semua yang dilakukan itu adalah untuk mendapatkan sebuah balas jasa. Sehingga dari balas jasa yang diperoleh tersebutlah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, jadi itu ya. Nah, setelah kalian memahami 4 gambar ini, barulah kita akan belajar tentang apa sih sebenarnya itu pendapatan nasional. Nah, jadi pengertian pendapatan nasional, jadi menurut Alfred Marshall, pendapatan nasional adalah tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengolah sumber alamnya untuk memproduksi sejumlah nilai komoditi, baik material dan imaterial, termasuk jasa dan jenisnya. Terus yang kedua, menurut Arthur Cecil Pigou, pendapatan nasional adalah bagian dari pendapatan objektif masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari luar negeri yang dapat diukur dalam uang. Terus menurut Irving Fisher, pendapatan nasional yang hakiki adalah neto yang langsung dikonsumsi tahun itu juga. Nah, jadi pendapatan nasional secara sederhana dapat dikatakan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Jadi biasanya dalam 1 tahun. Ya, jadi itu. Jadi pendapatan nasional secara sederhana itu pengertiannya. Nah, selanjutnya tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pendapatan nasional. Yang pertama adalah produk domestik bruto ya, jadi total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar.
di Indonesia. PDB itu dari dua sisi pendekatan, itu sektoral dan penggunaan. Nah, terus yang kedua itu adalah produk nasional bruto, disingkat GNP ya, adalah jumlah produk nasional bruto dengan pendapatan neto terhadap luar negeri ya. Jadi GNP adalah jumlah produk nasional bruto dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Jadi ini selisih pendapatan negara ya. Nomor 3, produk nasional neto atau NNP didapat dari produk nasional bruto dikurangi penyusutan dan barang-barang pengganti modal. Jadi kalau dalam istilah penyusutan adalah depresiasi ya. Nah, lanjut konsep yang keempat adalah pendapatan nasional neto, disingkat NNI, Net National Income, adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah subsidi kalau ada ya. Terus yang kelima itu pendapatan perorangan atau PI, personal income, adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Nomor 6 ada pendapatan disposable, adalah pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Nah, yang 7 ada PDRB, jadi produk domestik regional bruto, di jumlah keseluruhan nilai tambah bruto yang berhasil dicapai oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah. Jadi selama periode waktu tertentu di mewilayahi, jadi beberapa misal di tingkat provinsi. Nah, selanjutnya manfaat pendapatan nasional. Jadi dengan mempelajari tentang pendapatan nasional, manfaat apa yang kalian bisa peroleh? Yang pertama itu menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun. Jadi bisa melihat bagaimana sih perkembangan, artinya kan tahun sekarang dengan tahun kemarin bagaimana. Jadi pendapatan dari tahun ke tahun. Mungkin seperti sekarang masa pandemi ini pendapatan nasional negara kita bagaimana sih? Jadi kalian bisa membandingkan dengan melihat data-data yang ada. Terus mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Jadi dengan mempelajari tentang pendapatan nasional, struktur perekonomian suatu negara bisa dilihat apakah di struktur agraris, mungkin struktur industri dan lain sebagainya. Terus mengetahui kemajuan suatu negara. Jadi dengan mempelajari pendapatan nasional, kita ketahui bahwasanya bagaimana sih kemajuan suatu negara itu, apakah mengalami kemajuannya meningkat ataupun mengalami kemunduran ya. Nah, selanjutnya jadi Bapak berikan contoh bagaimana perhitungan pendapatan nasional dari beberapa konsep yang ada. Jadi ada contoh tentang penghitungan pendapatan nasional, jadi bisa biar alur berpikir kalian itu bagus, bisa lebih memahami gitu ya. Nah, jadi bentuk nanti perhitungannya jadi berbentuk seperti ini ya. Jadi angka berikut merupakan contoh saja nggih. Jadi yang pertama diketahui GDP itu sebesar 156.000 ya. Jadi dikurangi produk yang dihasilkan masyarakat asing dalam negeri sehingga hasilnya 130.000, terus ditambah produk yang dihasilkan masyarakat nasional di luar negeri. Jadi dapatlah di sana istilah GNP, jadi 140.000. Jadi untuk mencari GNP seperti itulah tahapannya. Nah, selanjutnya di sana ada penyusutan pengganti barang modal, jadi dikurangi 15.000, dapatlah nilai NNP, jadi Net National Product. Ya, jadi itu. Nah, setelah Net National Product dikurangi pajak tidak langsung, dapatlah yang namanya NNI, Net National Income, jadi itu. Nah, setelah itu kita akan menghitung yang selanjutnya itulah tentang PI. Nah, dari NNI ini jadi bisa kalian lihat di sana, jadi dana sosial, laba ditahan, pajak perusahaan ditambah dulu, nanti langsung mengurangi. Jadi NNI nanti langsung mengurangi sejumlah 21.000. Di hasilnya 82.000. Nah, selanjutnya sudah dapat itu baru ditambah transfer payment, dalam istilahnya transfer pemerintah, pembayaran pindahan pemerintah, jadi ditambah 8.000 ya, sehingga personal income-nya adalah 90.000.
Nah selanjutnya, setelah personal income dapat, dikurangi pajak langsung, dapatlah yang terakhir, konsep yang terakhir adalah disposable income. Ya, pendapatan yang siap dibelanjakan. Jadi seperti itulah urutan bagaimana ketika kalian nanti menghitung. Walaupun di sana contohnya dalam ribuan tapi dalam miliaran ya, jadi contohnya lebih gampang, lebih paham, kalian mengerti. Jadi dipakai 156.000 seperti itu ya, dalam miliar. Jadi itulah caranya. Jadi yang pertama untuk mendapatkan GNP itu dari mana sih prosesnya gitu ya. Terus untuk mendapatkan NNI itu gimana prosesnya. Terus mendapatkan NNP itu bagaimana prosesnya. Begitupun juga untuk mendapatkan PI dan DI itu bagaimana prosesnya. Jadi alurnya seperti itu ya. Jadi semoga kalian bisa memahami. Nah yang ke bagian selanjutnya itu tentang komponen pendapatan nasional. Jadi komponen pendapatan nasional atas pendekatan pendapatan itu ada kompensasi untuk pekerja, ada keuntungan perusahaan, ada pendapatan usaha, pendapatan sewa, dan bunga neto ya. Nah komponen yang selanjutnya, komponen atas pendekatan pengeluaran, ada pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, tabungan, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Nah selanjutnya metode penghitungan pendapatan nasional. Jadi secara umum metode atau penghitungan pendapatan nasional itu ada 3. Jadi yang pertama ini tentang pendekatan pendapatan. Jadi menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh oleh pemilik faktor-faktor produksi. Jadi pendekatan pendapatan itu disimpulkan dengan I sama dengan YW ya. Jadi ada YR, YI, dan YP. Di W lebih kalian memahami W, ada R, ada I, ada V ya. Jadi kalau W itulah pendapatan dari upah atau gaji. W itu wage dalam bahasa Inggris, wage upah ya. Terus ada R itu adalah pendapatan dari bersih dari sewa, R itu dalam bahasa Inggris rent. Terus I adalah pendapatan dari bunga. I itu dalam bahasa Inggris interest, bunga bank. Terus yang selanjutnya fee ya, fee pendapatan dari keuntungan. Jadi fee itu profit ya. Gitu. Nah, yang selanjutnya itulah tentang metode penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Jadi diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Jadi nilai tambahnya ya, jadi mungkin dari sektor pertanian atau sektor produksi pertanian misalnya kapas. Jadi nilai outputnya 300, kapas dibuat benang, nilai output benang itu 400, jadi kalau nilai tambahnya 100. Pabrik tekstil nilai outputnya 600, nilai tambahnya berarti 200 ya. Jadi itu. Terus industri garment nilai outputnya 800, nilai tambahnya adalah 200 ya. Pakaian jadi nilai output 1000, jadi nilai tambahnya 200. Jadi jumlah nilai tambahnya itulah menjumlahkan seluruh nilai tambah. Jadi yang itu adalah nilai tambahnya. Jadi jumlah nilai tambahnya adalah sebesar 1000. Nah lanjut, metode penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Jadi pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir atas output yang dihasilkan dalam perekonomian. Jadi yang diukur pada harga pasar yang berlaku. Jadi rumusnya itu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Di mana C itu adalah nilai pasar pengeluaran konsumsi, C adalah consumption, kalau bahasa Inggrisnya, terus I nilai pasar pengeluaran investasi, investment, terus ada G adalah pengeluaran pemerintah, government expenditure ya. Jadi X adalah ekspor, M itu adalah impor ya. Jadi kalau S itu tabungan, saving itu. Nah, jadi itulah pendekatan pengeluaran. Nah, setelah kita menghitung metode pendekatan penghitungan pendapatan nasional dengan beberapa pendekatan, jadi selanjutnya tentang pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapita itu apa sih? Jadi pengertian pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Jadi pendapatan per kapita itu bisa diperoleh dari PDRB dibagi jumlah penduduk, PDB dibagi jumlah penduduk bisa ya. Jadi kegunaan perhitungan pendapatan per kapita jadi untuk melihat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Jadi perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain, perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lain,
sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Jadi pendapatan per kapita ini bisa melihat pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Jadi maksudnya penduduk bisa dilihat, oh pendapatan per kapitanya sekian. Jadi seperti itu. Jadi tinggi rendahnya pendapatan per kapita dipengaruhi oleh PDRB, PDB boleh, dan jumlah penduduk. Jadi pendapatan per kapita memiliki hubungan positif dengan PDRB dan hubungan negatif dengan jumlah penduduk. Ya, jadi bisa dikatakan memiliki hubungan misalnya, jadi jumlah PDRB tinggi, sedangkan jumlah penduduknya sedikit, berarti pendapatan per kapitanya pasti besar. Apabila PDRB-nya tinggi, tapi jumlah penduduknya juga tinggi pembaginya, sehingga kan pendapatan per kapitanya rendah. Jadi seperti itu maksudnya ya. Nah, demikian beberapa materi mungkin yang bisa Pak sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi semoga kalian bisa lebih mengerti dari pemaparan Bapak. Kalau memang ada hal yang kurang paham, mungkin kita bisa diskusikan nanti lewat WA Group. Terima kasih sekali lagi atas perhatian kalian. Semoga bisa disimak, ditonton dari rumah, sehingga bisa nanti lebih memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran, sehingga nanti kalian bisa melaksanakan latihan-latihan soal terkait baik itu penghitungan pendapatan nasional dan mungkin bagaimana menghitung konsep-konsep pendapatan nasional. Jadi sekian yang bisa Pak sampaikan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.